Kenapa NU tidak tegas? Sejarah berdirinya NU sudah dipelencengkan, tapi tokoh yang memelencengkan sejarah berdirinya NU masih saja ditokohkan sebagai tokoh besar NU. Tujuan NU dipelencengkan, bahwa sebenarnya tujuan NU adalah untuk memperjuangkan hukum Islam, menegakkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi banyak tokoh-tokoh yang mengatakan tujuan NU didirikan untuk NKRI harga mati, menolak tegaknya syariat Islam. Tokoh-tokoh yang memelencengkan tujuan didirikan NU masih saja dianggap sebagai tokoh NU. Sehingga NU ini menjadi abu-abu tujuannya, nggak jelas arahnya. Padahal jelas dalam keputusan Muktamar NU, hasil bahsul masail NU, hasil keputusan halakoh fikih peradaban NU yang diadakan di Pondok Pesantren Al Anwar Sarang, bahwa keputusan Indonesia adalah negara Islam itu sudah final menurut NU, karena fikih-fikih NU mengacu pada hukum Indonesia adalah negara Islam yang wajib menjalankan syariat Islam di dalamnya. Ini adalah keputusan NU yang secara resmi, yang sesuai dengan konsep ilmunya NU. Tapi banyak tokoh-tokoh yang mengaku NU menolak ini, memelencengkan ini, tapi masih dianggap sebagai tokoh NU. Di mana ketegasan NU? Kemarin Kiai Imad dipecat karena alasannya menolak ketentuan NU, yang mana NU meyakini bahwa Habib adalah keturunan Nabi. Sementara Kiai Imad menolak Habib sebagai keturunan Nabi. Akhirnya Kiai Imad dipecat. Padahal yang memelencengkan NU ini sangat banyak. Tidak hanya Kiai Imad saja. Bahkan konsep-konsep inti dari tujuan NU adalah menegakkan agama Islam. Ini banyak yang menolaknya. Tapi kenapa dibiarkan? Seharusnya kalau NU itu mau tegas, NU harus mengeluarkan ketegasan bahwa yang menolak Habib sebagai dzurriyyah Nabi, maka nggak usah mengatasnamakan NU. Gak usah memakai konsep NU. Pakailah konsep di luar NU. Biar NU ini jelas arahnya kemana. Tidak abu-abu. Tidak membingungkan umat yang saat ini, di mana orang-orang yang mengaku sebagai tokoh NU saling serang, saling menyalahkan, sehingga umat pun bingung yang sebenarnya NU ini yang mana. Akhirnya mengikuti sesuai keinginan pribadinya, mengikuti sesuai selera hawa nafsunya. Arahnya tidak jelas kemana tujuan NU sebenarnya. Ini harus dijelaskan. Dan juga kenapa yang selama ini ditegasi oleh NU kok cuma hal-hal yang sifatnya furu'iyah, yang sifatnya sunnah seperti manakipan, tahlilan, maulid Nabi. Itu ditegasi, yang gak tahlilan, gak manakipan, gak mauludan, itu bukan NU. Padahal itu sifatnya kan furu'iyah atau sifatnya sunnah. Sementara yang tujuan inti NU banyak yang mengingkari, tapi tidak ada yang menegaskan dari pihak NU. Ini loh kenapa NU kok tidak tegas. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Jadi kita mau membahas tentang kewarganegaraan. Dari beberapa masukan yang awal itu, kalau memang kita bicara itu adalah negara atas nama warga negara Indonesia, tidak akan menyebut muslim, non-muslim atau kafir. Yang ada adalah WNI atau WNA, karena itu konsep negara.
Kemudian kalau kita tarik secara fikih atas apa itu redaksi-redaksi yang kami pelajari dan didukung dengan keputusan Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin, bahwa ketika sebuah daerah itu mayoritasnya adalah muslim, bisa dinamakan sebagai Darul Islam. Teks ini menjadi penting ketika masuk dalam ranah-ranah furu'iyah, seperti orang yang lahir di daerah yang mayoritas muslim bisa langsung tabaiyah, maaf ya, ada konsep tabaiyah lidaril Islam, itu ada, menjadi muslim. Ada orang yang meninggal di daerah yang mayoritas muslim, tidak diketahui apa agamanya, maka ditajis secara Islam. Ini konsep furu'iyahnya akan begitu. Sehingga kalau ini Darul Islam akan memunculkan statusnya berarti muslim dan kafir. Kita nggak usah takut dengan bahasa kafir, itu nggak usah takut, karena dalam Al-Quran sendiri disebutkan waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Jadi bahasa kafir itu bahasa Quran. Jadi kita nggak usah takut mengatakan kafir dalam konteks dalam beragama kita, dalam fikih kita. Nah kemudian sebagaimana tadi disampaikan oleh narasumber, memang nanti kafir itu ada yang memerangi kita, yang mengganggu kita, sehingga muncul konsep kafir itu ada harbi, ada ghairu harbi. Kenyataan di Indonesia, di negara kita, apakah kafir yang ada di negara kita itu memerangi kita, apakah mengganggu kita? Sesuai dengan tata kelola negara kita, tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling mengganggu. Apakah nanti ini cukup untuk berstatus dia itu ghairul harbi atau bagaimana? Ini juga jadi problem sendiri gitu, jadi pemikiran tersendiri gitu kan. Jadi sehingga negara-negara yang kita harus konsekuen. Kalau negara-negara yang memang didominasi oleh orang-orang kafir, bukan orang Islam, dan memang peraturannya juga tidak berdasarkan nilai-nilai agama Islam, bisa kita tetapkan sebagai darul kufri. Tapi selama kita aman di sana kan juga tidak ada masalah hidup di sana. Karena perundang-undangan sendiri itu adalah didasari atau berawal dari nilai-nilai agama atau nilai-nilai budaya yang ada. Sehingga undang-undang yang ada di negara kita itu juga spiritnya adalah nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. Jadi kalau kita bicara fikih, bagaimana fikih? Saya akan coba pertahankan bahwa negara kita adalah Darul Islam, dengan tetap status warga negaranya ya pilihannya, kalau yang Islam ya Muslim, kalau yang non Muslim namanya kafir. Terima kasih. Moderator. Baik, terima kasih Pak Yai Amin. Dari apa yang dipaparkan tadi, bahwa kecenderungan yang ada itu ingin menetapkan bahwa Indonesia adalah negara Islam, Darul Islam. Berarti konsekuensinya non Muslim nggih. Moderator, coba moderator. Nggih, monggo Gus. Coba meneruskan dari yang Pak Amin tadi ya. Nggih, monggo Gus. Saya tidak komentar apa-apa. Cuman ini biar kita sepakat bahwa fikih itu relevan ya. Itu kan kita harus sepakat bahwa fikih itu relevan. Apa yang disampaikan Pak Amin itu bahwa Indonesia Darul Islam itu, kalau melihat kriteria daripada negara kita, memang kita bisa berani memutuskan bahwa Indonesia adalah Darul Islam. Aturan-aturan undang baik itu KUHAP atau yang lain itu mengacu terhadap maslahah yang kembali lagi kepada sistem fikih. Seperti contoh ketika ada orang bertanya penerapan hudud
penerapan had seperti halnya had zina, kenapa tidak diterapkan? Itu juga nanti arah akhirnya adalah fikih lagi. Karena penerapan zina adalah 4 saksi dan itu sangat sulit. Ketika memakai CCTV dan yang lain itu nanti akhirnya di al-habsu, yang itu juga kembalinya ke fikih yaitu takzir. Jadi sebenarnya tetap ahkam Islam, nilai-nilai agama ada. Seperti ibarah yang tadi masalah Darul Islam ya. Coba saya kutip di kitab salafnya dulu yang Al-Jamal. Kemudian kita meneruskan di Bughyatul Mustarsyidin yang Abdurrahman Ba'alawi. Di Al-Jamal itu seperti ini. Tambihun yu'khadhu min qawlihim li'anna mahallahu daru islamin anna kulla mahallin qadara ahluhu fihi 'alal imtina' minal harbiyin sara daru islamin. Sistem keamanan negara kita untuk imtina' alal harbiyin itu sudah ada, sehingga kekuatan Indonesia untuk imtina' alal harbiyin sudah bisa kita kategorikan Darul Islam. Diteruskan oleh Imam Rafi'i, "Tsumma ra'aitu ar-Rafi'iyyah wa ghairahu dzakaru naqlan 'anil ashab anna darul Islam thalathatu aqsam. Qismun yaskunuhu 'ala mullakiha, qismun yaskunuhu al-muslimun wa aghlabuhum." Jadi yang penting mayoritas muslimun itu sudah bisa dikatakan muslim. Senada dengan yang di Bughyatul Mustarsyidin mas'alatun ya kullu mahallin qatara muslimun sakinun bihi 'alal imtina' minal harbiyin fi zamanin minal azman yasiru dar Islam. Terus apa kalau kita sudah menstatuskan bahwa Indonesia Darul Islam, apa status kafir yang ada di Indonesia? Maka itu juga sudah berkali-kali dibahas. Dari 2012 saya di Trenggalek, di Kamulan sudah pernah, di Peloso itu juga sudah pernah, dan itu sudah final. Dan relevansi untuk penerapan di undang-undang aturan Indonesia juga sudah sesuai. Kita tidak perlu ihtiyalul kufar, tidak perlu qatluhum, tidak perlu dzulmuhum. Seperti yang ada di kitab Qurratu Ain. Qurratu Ain ini ada 2 ya. Ada yang Sulaiman Al-Qurdi, wonten yang Qurratul Ain yang Fatwa Ulama'il Haramain atau Syekh Ismail Zain. Itu konteksnya tahun berapa? Abad berapa, Gus? Sekitar abad 13, dan itu bisa diaplikasikan di zaman sekarang. Contoh seperti ini ada mustakman, ada mu'ahad, ada yang lain, tapi dikategorikan bukan dari itu, bukan harbiyun, bukan mustakman, bukan mu'ahad. Itu status daripada kafir yang ada di Indonesia. Ada pertanyaan seperti ini, wa qaulus sa'il wa hal haula'il kufar yuqalu fihim innahum harbiyun ila angqal in arada annahu yajuzu qatluhum wa ightiyaluhum likaunihim laysu bi ahli dhimmah falaysa kadzalik bal dhimmatut ta'min minal iman. Itu menunjukkan bahwa ada aturan keamanan dari presiden, aturan undang-undang kita agar selalu hidup harmonis. Jadi tidak perlu untuk memerangi mereka, tetap tijarah tidak apa-apa. Seperti yang di Sulaiman Al-Qurdi, alladzi yadhharu lil faqir annahum haitsu dakhalu biladana litijarah mu'tamidina 'alal 'adah al-muttaridah. Apa itu 'adah muttaridah? Min man'is sultan min dzulmihim wa akhdhi amwalihim wa qatli nufusihim wa dhannu anna dzalika 'aqdu amanin sahihin la yajuzu ihtiyaluhum. Tetap tidak boleh. Jadi akad aman yang secara otomatis meskipun tidak ada lafdzun sharihun bahwa oh ya saya menetap di Indonesia dengan membayar pajak. Tidak seperti yang ada di kitab salaf yang mengatakan bahwa Baitul Mal harus intizam. Jadi APBN, APBD di negara kita meskipun tidak intizam tetap itu bisa dikatakan Baitul Mal. Meskipun akadnya tidak sah tapi seperti akdun fasidun, seperti di dalam akad baik yang lain, tetap berjalan. Jadi nggak masalah. Baik, secara konsep berarti kita sudah negara Islam.
Nggih. Seperti itu ya. Jadi bahasanya Walaupun Nggih. APBD kemudian akad aman daripada orang kafir itu tidak lafalkan seperti itu ya. Berarti konsekuensi yang ada kalau kita mengatakan Indonesia negara Muslim, negara Islam, maaf, status non Muslim, apakah menjadi kafir zimmi ataukah apa? Kafir zimmi. Itu bisa dikatakan fi zimmati ta'minil imam itu loh. Monggo Pak Dawa. Iya.